Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Injil menampilkan suatu peristiwa yang sangat manusiawi dan akrab dengan keseharian kita, yakni keinginan untuk menjadi yang terbesar. Ibu dari Yakobus dan Yohanes, dua murid Yesus, datang memohon agar anak-anaknya diberi tempat istimewa di dalam kerajaan Yesus. Satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Sebuah permintaan ambisius, tetapi juga penuh kasih sayang seorang ibu. Namun Yesus tidak menghardik. Ia menjawab dengan lembut namun tegas, mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Yesus selalu memberi dasar dari ajaran ini. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, banyak murid termasuk ibu Zebedeus dan anak-anaknya salah mengerti tentang kerajaan Allah. Mereka pikir Yesus akan mendirikan kerajaan politik yang mampu menggulingkan kekuasaan Romawi dan memerintah dengan kemuliaan surgawi. Tetapi Yesus dengan tegas menjawab seperti yang ia katakan kepada Pilatus pada saat sengsaranya, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaan Allah tidak dibangun di atas kekuasaan, posisi atau pengaruh duniawi, tetapi di atas kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Di dunia, yang terbesar adalah yang paling berkuasa, tapi dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah yang paling melayani. Dunia kita seringkali mengajarkan bahwa sukses berarti memiliki jabatan, uang, dan pengaruh. Tapi Injil hari ini membalik cara pandang itu. Siapa yang ingin menjadi terbesar, jadilah pelayan. Siapa yang ingin menjadi terkemuka, jadilah hamba. Dalam logika Allah, keagungan sejati lahir dari kerendahan hati. Seorang pastor pernah menulis, "Kerendahan hati adalah kebenaran." Artinya mengenal siapa kita di hadapan Allah. Anak yang miskin tak memiliki apa-apa, namun sangat dikasihi dan diberi segalanya oleh Allah.
Jika kita sungguh yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, kita tidak perlu membuktikan diri kepada dunia, tidak perlu mencari pengakuan kosong, sebab identitas kita sudah kokoh dalam kasih Bapa. Yesus tidak hanya mengajarkan pelayanan, Ia sendiri adalah sang pelayan. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ia hidup untuk melayani. Ia wafat sebagai persembahan kasih yang menyelamatkan. Ia tidak datang untuk berkuasa, tetapi untuk mengasihi dengan total. Hidupnya adalah satu tindakan pelayanan yang utuh. Ia lahir untuk kita, Ia hidup di tengah kita, Ia wafat dan bangkit untuk menebus kita. Ia mendirikan gereja, dan sekarang Ia mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Saudara-saudari, Yesus sudah menunjukkan kepada kita jalan menuju keagungan sejati, yakni jalan pelayanan, pengorbanan, dan kasih yang rendah hati. Hari ini, marilah kita bertanya, apa motivasi kita dalam mengikuti Kristus? Apakah kita masih mengejar pengakuan dan kedudukan? Ataukah kita sudah belajar melayani dengan tulus? Apakah kita hanya ingin dilayani? Atau kita mulai rela menjadi pelayan seperti Yesus? Yesus telah memberi segalanya bagi kita, maka pertanyaannya sekarang, apa yang akan kita lakukan bagi Dia hari ini? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa